di dua kondisi ini, ya, kondisi transfer atau transfer gaya prategang dan kondisi servis atau kondisi layang, ya. Nah, kemudian kemarin kita sudah bahas tegangan-tegangan batasnya, ya, ini kemarin untuk kondisi transfer atau saat transfer gaya prategang, ya, ini apa namanya, tegangan batasnya adalah yang A ini tegangan batas untuk serat tekan terluar. Ya, artinya nanti kita akan lihat di diagram tegangan yang bentuknya adalah tegangan tekan. Ya. Kecuali yang ada di poin B itu tidak boleh melebihi 0,6 dikalikan FC aksen, ya, atau FCI aksen. Sedangkan poin B masih sama, batas untuk tegangan tekan, tetapi di lokasi atau di posisi ujung-ujung komponen tertumpu sederhana. Ya, jadi nanti kalau baloknya tertumpu sederhana, kemudian kita menghitung batasan tegangannya atau kita ceknya tegangan itu di tumpuan, ya, atau di ujung-ujung komponen dengan tertumpu sederhana, maka batasannya jadi 0,7 dikalikan FCI aksen. Di mana FCI aksen kemarin adalah beton atau mutu beton atau kuat tekan beton ketika diberikan gaya prategang atau diberikan transfer gaya prategangnya. Jadi nanti bisa FCI aksen ini bisa mutu atau kekuatan tekan beton di umur 28 hari, ya, atau 100%, atau bisa saja dia diberikan gaya prategangnya atau transfer gaya prategangnya itu di umur kurang dari 28 hari atau kekuatan betonnya belum 100%, itu boleh. Oke, kemudian yang poin C itu kalau batasan tegangannya adalah tegangan tarik, ya. Ini kekuatan tarik beton. Ini 0,5 akar FCI aksen untuk di posisi tumpuan dan 0,25 akar FCI aksen untuk lokasi lainnya. Jadi kalau kita menghitung tegangan tariknya di tumpuan ujung-ujung komponen dengan komponennya atau strukturnya tertumpu sederhana, berarti nilai batas tegangan tariknya 0,5 akar FCI aksen. Tapi kalau lokasinya bukan di tumpuan atau strukturnya tidak tertumpu sederhana, maka nilai batasannya adalah 0,25 akar FCI aksen. Ya. Nah, kalau untuk pasal 6.4.2 ini kalau kondisinya adalah tahap servis, ya, tahap servis, di mana nanti poin A dan B ini hanya membahas batasan tegangan tekan, ya, atau batasan tegangan dengan nilai tegangan tekan, ya. Hanya bedanya di A itu adalah beban yang diperhitungkan hanya beban tetapnya saja, sedangkan yang B adalah beban yang diperhitungkan adalah beban totalnya atau beban secara keseluruhan. Ya. Bedanya beban tetap berarti beban-beban yang selalu ada pada struktur beton prategangnya. Ya. Ya, contohnya ya banyak, ya, misalnya beban mati sendiri jelas, kemudian nanti ada beban plat lantai kalau misal di atas baloknya ada plat lantai, ya, kemudian nanti ada penutup lantai kalau di atas plat lantainya ada penutup lantai, ya, kemudian ada beban penggantung dan plafonnya kalau di bawah baloknya ada dipasang plafon. Ya, itu termasuk beban tetap, beban yang tidak pernah hilang dari komponen strukturnya. Ya, kalau beban total berarti beban secara keseluruhan. Selain beban tetap yang ada, ditambahkan dengan
beban-beban fungsinya, ya beban hidup. Kemudian kalau nanti ada beban gempa, ya berarti masuk beban gempa, dan lain sebagainya. Ya, ini bedanya poin A dan poin B. Ya, makanya kenapa di poin A batasan tegangannya lebih kecil, ya 0,45 dikalikan Fc aksen. Sedangkan untuk poin B dengan beban totalnya dia 0,6 kali Fc aksen. Nah, untuk batasan tegangan tariknya nanti kita masih akan gunakan seperti di kondisi transfer, ya, atau masih 0,5 akar Fc aksen untuk ujung-ujung komponen tertentu sederhana dan 0,25 dikalikan akar Fc aksen untuk kondisi di lokasi lainnya atau kondisi bukan struktur tertumbuh sederhana. Oke, ini ya kemarin kita sudah bahas ini. Kemudian kita akan coba lihat contoh, ya, contoh soal. Oke, contoh soal ini terkait dengan perhitungan tegangan pada beton prategang, ya, yang dimana nanti harus kita cek terhadap batasan tegangan atau tegangan batas atau tegangan yang boleh diizinkan pada beton prategang sesuai dengan SMI yang tadi ini. Oke, ini contoh soalnya, misal kita punya balok beton prategang, panjangnya atau bentangnya adalah 10 meter, kemudian mutu betonnya itu 45 MPa, Fc aksennya 45 MPa, kemudian memikul beban hidup merata di atas balok beton prategangnya itu sebesar 350 kg per meter panjang. Kemudian penampang balok beton prategangnya adalah persegi. Ya, penampangnya persegi, ukurannya adalah lebarnya 20 cm, tingginya 60 cm. Nah, kemudian di sini diberikan gaya prategang di titik tengah berat penampang, ya, atau di titik berat penampangnya. Jadi gaya prategangnya diberikan di titik berat penampangnya. Jadi seperti ini sketsanya. Oke. Nah, pertanyaannya di sini adalah disuruh untuk hitung gaya prategang efektif. Nah, gaya prategang efektif, ya. Jadi kata kuncinya ada ini, gaya prategang efektif yang disuruh menghitung. Oke. Yang diberikan atau yang diperlukan balok untuk dapat memikul beban hidup yang terjadi tadi. Dengan catatan, ya, tidak diperbolehkan terjadi tegangan tarik pada penampang beton, atau berarti di sini kondisi metode gaya prategang yang diberikan adalah gaya prategang penuh, ya, atau fully pre-stressed, ya, gaya prategangnya penuh nih metodenya, ya, di sini. Jadi nanti bisa saja soalnya atau nanti kasusnya catatannya bukan ini, ya, bukan tidak diperbolehkan terjadi tegangan tarik, tapi bisa saja kasusnya nanti dengan catatan metode pemberian gaya prategangnya adalah gaya prategangnya penuh, ya. Jadi kalau nanti keterangannya gaya prategangnya penuh, ya berarti kita tidak boleh atau tidak memperhitungkan terjadinya tegangan tarik pada penampang beton. Oke, bisa dimengerti? Nah, kemudian yang di sini tadi, ya, yang dihitung adalah gaya prategang efektif. Gaya prategang efektif ini berarti gaya prategangnya adalah gaya prategang yang sudah diperhitungkan kehilangan gaya prategangnya, ya. Oke, karena diperhitungkan gaya prategangnya, maka di sini berarti yang kita hitung adalah pada kondisi apa? Tahap pembebanannya.
tahap kalau gaya prategangnya sudah memperhitungkan seluruh seluruh kehilangan gaya prategangnya, sehingga gaya prategangnya ada gaya prategang efektif, itu kondisi pembebanannya di tahap apa? Tahap transfer atau tahap layan atau tahap servis? Tahap layan, Pak. Ya, berarti di sini yang kita hitung adalah tahapnya tahap layan ya, atau tahap servis. Oke. Oke, berarti nanti tegangan-tegangan batas atau tegangan yang diizinkan yang kita pakai adalah tegangan di kondisi tahap layan ya, atau tahap servis tadi. Berarti kita punya batasan tekannya adalah 0,45 kali Fc aksen untuk kondisi bebannya hanya beban tetap, kemudian 0,6 kali Fc aksen kalau bebannya beban total tadi untuk tekanan tekannya. Sedangkan untuk tekanan tariknya berarti kita punya batasannya adalah 0,5 akar Fc aksen apabila kita menghitungnya di tumpuan ya, karena ini tumpuannya sederhana ya, di titik A sendiri, di titik B roll, berarti tumpuan sederhana. Jadi kalau nanti kita menghitung tegangannya di tumpuan A atau B, maka batasan tegangan tariknya adalah 0,5 akar Fc aksen. Tapi kalau kita menghitungnya di kondisi selain di ujung-ujung balok, ya, lokasinya, maka nanti yang kita gunakan batasan tegangan tariknya adalah 0,25 akar Fc. Oke, ya, jadi dari contoh soal ini kita sudah dapatkan ya, atau kita sudah pahami bahwa yang kita hitung nanti tegangannya ada di tahap layan atau tahap servis. Oke. Nah, kemudian berarti kalau tahap servis atau tahap layan, nah karena di sini ada beban hidup yang diperhitungkan, maka kita bisa memperhitungkan gaya yang terjadi pada balok AB atau balok beton prategangnya ya. Karena kita akan mencari tegangan normal, ya, tegangan normal. Maka tegangan normal yang terjadi pada balok beton prategang ini bisa kita dapatkan dari gaya normal dan gaya momennya. Oke. Gaya normal dan gaya momen. Nah, karena tidak ada beban ke arah horizontal, ya berarti kan nggak ada gaya normal. Berarti kita atau gaya aksial yang nggak ada. Maka yang kita perhitungkan adalah gaya momennya. Ya. Nah, gaya momennya berarti karena kita punya bebannya merata, kemudian tumpuannya sederhana, berarti nanti momennya kita punya bentuknya adalah kurva ya, karena beban merata, kemudian di titik A dan titik B momennya 0. Ini ya, ini bidang momennya. Oke, setuju ya? Maka nanti beban atau momen maksimumnya itu ada di tengah bentang ya. Momen yang paling maksimum itu berada di tengah bentang. Berarti nanti tegangan yang kita hitung itu yang paling efektif atau yang paling mungkin untuk
kasus contoh soal ini adalah tegangan di tengah bentang sini. Oke. Karena tentu saja tegangan di tengah bentang ini memberikan nilai tegangan yang paling besar dibanding di kondisi tumpuan, ya kan? Oke, berarti nanti kita akan hitungnya tegangannya ada di tegangan tengah bentang ya, lokasinya di tengah bentang, atau kalau di sini berarti di titik C. Oke, berarti kalau tengah bentang kita punya tadi batasan tegangannya adalah 0,45 kali Fj aksen bila bebannya beban tetap saja. Berarti kan karena ini ada beban hidup, berarti nanti yang kita pakai adalah batasan tegangan untuk beban total ya, beban total. Beban total berarti batasan tegangan tekannya adalah 0,6 dikalikan Fj aksen. Gitu ya. Sedangkan untuk tegangan tariknya, karena lokasinya tidak di tumpuan, ya, jadi nanti tegangan tariknya adalah batasannya 0,25 akar Fj aksen. Ya. Nah, tetapi karena di sini tadi gaya prategangnya penuh, ya, gaya prategangnya penuh, atau tidak diperbolehkan terjadi tegangan tarik, maka nanti batasannya bukan lagi 0,25 akar Fj aksen, tetapi harus sama dengan 0, tidak boleh terjadi dengan, tegangan tarik ya. Jadi nanti persamaan tegangan tariknya itu batasannya tidak lagi batasan tegangan izin atau tegangan batasnya, tapi nanti harus kita sama dengankan 0 atau tidak terjadi tegangan tarik. Oke. Ya, sampai di sini dulu untuk memahami soalnya. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan untuk memahami soalnya dulu? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau misalnya menurut SNI itu kan lebar minimal baloknya kan 25 cm ya, Pak. Kalau misalnya Ya. itu berlaku buat beton prategang juga atau gimana? Atau enggak, Pak? Oh, oke. Jadi untuk lebar balok 25 cm itu adalah lebar balok apabila kita memperhitungkan kondisi strukturnya itu dalam menahan beban gempa ya, atau dalam hal ini khususnya kan SRPMK. Oke. Tuh. Jadi lebarnya harus minimal 25 cm. Dan itu adalah kondisi untuk beton bertulang biasa ya, atau beton non prategang. Itu kondisinya. Jadi kalau betonnya beton prategang ya tidak mengikat lagi kondisi seperti itu. Ya, apalagi kalau kasus soalnya kita seperti ini saja, nggak ada beban gempa kan, berarti yang pasti kondisi dimensinya itu adalah dimensi atau asumsi dimensinya itu ya, yang penting kondisinya adalah mampu menahan beban dan lendutan yang terjadi. Jadi kondisinya cuma itu saja yang kita perhitungkan. Oke. Baik. Nah, terima kasih, Pak. Ya. Ya, jadi ya kenapa di PW kalian pakai lebarnya harus 25 cm baloknya? Itu kan kalau kalian di PW melakukan pradimensi ya, yaitu karena kalian menghitungnya sudah memperhatikan beban gempa atau parameter khusus untuk beban gempa. Dalam hal ini kalian mendesainnya sebagai SRPMK gitu kan. Kemudian nanti tinggi dari baloknya kan kalian harus mengikuti pradimensinya dari batasan lendutannya gitu kan. Batasan lendutan di mana kita memperhitungkannya dari
panjang bentang, gitu kan, panjang bentangnya berapa, kemudian kita lihat dari tumpuannya, gitu kan, apakah tertumpu sederhana atau satu ujung menerus, dua ujung menerus, atau cantilever, kan seperti itu. Tapi itu kasusnya hanya untuk beton bertulang. Ya, dilihat aja di tabelnya itu pasti dia bilang ada eh, apa pradimensinya adalah untuk beton non prategang, biasanya keterangannya seperti itu. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan untuk membahas jawabannya atau penyelesaiannya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Oke, lanjutkan. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita bisa menggambarkan sketsa atau menggambarkan perkiraan tegangan yang terjadi atau diagram tegangan yang bisa terjadi ya dari soal yang kita punya. Oke. Karena kita punya tadi penampangnya seperti ini, kemudian gaya prategangnya di titik berat penampang, ya. Berarti nanti tegangan akibat gaya prategang kita akan punya tegangannya adalah tegangan tekan. Ya, tegangannya tegangan tekan, besarnya adalah dari besarnya gaya prategang P, ya, PE, karena kita akan cari yang gaya prategang efektifnya, berarti nanti di sini kita akan gunakan PE, ya, dibagi dengan A, ya, atau ini rumus tegangan biasa ya, F sama dengan P per A, kan gitu ya, F sama dengan P per A, ini tegangan biasa. Tegangannya adalah dari tegangan normal atau tegangan aksial akibat gaya prategang. Nah, di tengah bentang, di titik berat penampang, maka penampangnya akan tertekan semua. Ya, seluruh penampangnya akan tertekan semua. Tidak ada perubahan, ya, baik di serat atas sampai ke serat bawah. Itu sama. Ya, tertekan semua dengan P per A. Maka nanti diagramnya adalah bentuknya merata seperti ini. Ya, kalau kita berikan arah gayanya, berarti ini arah gayanya menekan ke penampangnya ya, menekan ke penampang. Oke, berarti tegangan yang pertama yang kita bisa hitung adalah P per A, di mana P-nya, P efektifnya ini, PE-nya ini yang nanti akan kita cari, kan tadi disuruh menghitung PE. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tegangan akibat beban hidup, ya, ditambah dengan beban mati, gitu kan? Karena kan baloknya sendiri ada dimensi, kemudian ada berat jenis dari beton prategangnya, berarti nanti kita punya berat sendiri atau beban mati ya, berat sendiri. Kemudian ada beban hidup, ya, berarti nanti kita punya kombinasi bebannya adalah beban mati ditambah beban hidup kan, gitu ya. Nah, berarti nanti ada momen, di mana momennya tadi adalah momen di tengah bentang yang kita hitung ya, yang paling maksimum di tengah bentang. Berarti nanti kita punya momennya adalah momen di tengah bentang akibat pembebanan beban mati ditambah beban hidupnya, ya. Jadi nanti 1,2D ditambah 1,6L kan gitu ya, kombinasi bebannya.
Berarti nanti tegangannya bisa kita cari ya, tegangannya. Karena tegangannya gambar momennya tadi adalah ini ya, gambar momennya kalau kita gambarkan tadi. Kan ketemu sederhana di titik A dan titik B, berarti ini nanti momennya adalah momen positif ya, momen positif nih. Bukan momen negatif. Karena momen positif berarti nanti kita punya tegangannya adalah di serat atas ini tertekan, ya kan? Di serat bawahnya itu tertarik. Oke, karena dia momennya momen positif, kan momen positif melendutnya ke bawah ya. Berarti nanti serat atasnya tertekan, serat bawahnya tertarik. Jadi kalau kita buat diagram tegangannya, kita akan punya diagramnya seperti ini. Di bagian atas akan tertekan, di bagian bawah akan tertarik. Nah, ini ya akibat momennya. Ya. Atas tertekan, bawah tertarik, karena momennya momen positif. Berarti kalau kita jumlahkan, ya kira-kira kita jumlahkan berarti serat bagian atas akan bertambah besar tegangannya karena sama-sama tekan ya. Di sini tekan, berarti kita jumlahkan nih PE per A atau tegangan akibat gaya prategangnya ditambah dengan tegangan dari momennya, yaitu momen dikalikan Y dibagi I. Ini dijumlah berarti akan semakin besar nih. Oke, semakin besar. Nah, kemudian tadi di soal atau di kasus ini tadi diketahui bahwa tidak boleh terjadi tegangan tarik. Ya, tidak boleh terjadi tegangan tarik atau metode gaya prategang yang digunakan adalah gaya prategang penuh, fully pre-stressed. Berarti nanti di bagian bawah ya, yang tegangannya memungkinkan terjadi tegangan tarik, di sini dibuat menjadi 0. Ya, jadi di sini kita buat nilai tegangannya adalah 0. Jadi nanti tegangan yang kita punya akan berbentuk seperti ini, segitiga bentuknya, di mana di tegangan tariknya 0, sedangkan di tegangan tekannya akan kita hitung dengan menjumlahkan tegangan akibat gaya prategang dan tegangan akibat momennya. Ya, jadi nanti ini diagram tegangannya seperti ini dengan arahnya tekan semua ya. Tuh. Nah, ya, ini adalah gambar diagram tegangan yang mungkin kita dapatkan ya untuk menyelesaikan kasus atau contoh soal yang kita punya ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk menggambarkan diagram tegangannya. Halo? Nggak ada? Belum, Pak. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Sehingga dari gambaran diagram tegangan yang kita punya,
kita bisa buat persamaan, di mana di sini nanti kita punya tegangan tekan ya di serat atas, itu nilainya adalah PE per A ditambah dengan M kali Y per I, ya itu nanti nilainya harus kurang dari tegangan batasnya, ya di mana tegangan batasnya berapa tadi? Halo? 0,6 FC aksen bukan? Ya, jadi PE per A ditambah M kali Y per I itu harus kurang dari 0,6 dikalikan FC aksen, ya. Sedangkan di tegangan tariknya, berarti kan kita punya di sini PE per A itu kita kurangi dengan MN dikalikan Y atau M kali Y per I itu harus sama dengan 0 ya. Maka ini di tegangan tarik kita punya nanti persamaannya seperti ini. PE per A dikurangi M kali Y dibagi I harus sama dengan 0 karena tadi ya tidak diperkenankan terjadi tegangan tarik atau gaya prategangnya adalah gaya prategang penuh. Oke. Sedangkan di tegangan tekannya nanti ya kita akan punya ini FCA atau FC di tegangan tekan di bagian atas ya. PE per A ditambah dengan M kali Y per I nilainya harus kurang dari tegangan batasnya. Nah, ini nanti kita akan cari. Oke, berarti di sini kita harus cari yang pertama adalah luas penampang ya, AC. AC ini berarti luas penampang betonnya ya, penampang balok beton prategangnya. Berarti kita punya lebarnya 20 dikali tingginya 60 ya. Di sini berarti kita bisa hitung AC-nya sama dengan B kali H 20 kali 60 nilainya 1200 cm persegi. Oke. Nah, kemudian dari persamaan yang sama di sini kita perlukan Y dan I ya. Y adalah jarak garis netral ke serat atau titik tegangan yang kita hitung ya, berarti nanti kita cari berapa Y ke serat atas dan berapa Y ke serat bawah. Maka di sini ada notasi YA dan YB. YA itu Y ke arah atas dan Y ke arah bawah ya. Nah, karena garis netralnya ada di tengah-tengah atau di titik berat penampangnya ya, nanti YA dan YB-nya itu akan sama besar dan nilainya adalah setengah dari H. Ya, setengah dari H. Nih. Maka nanti YA sama dengan YB sama dengan setengah dari H-nya. Setengah kali 60 berarti Y-nya 30 cm. Oke. Kemudian ada momen inersia. Momen inersia karena bentuk penampangnya persegi, ya kita akan pakai 1/12 B dikali H pangkat 3. Ya. Karena posisi penampangnya seperti ini ya, berarti kita akan cari momen inersia terhadap sumbu X, IX ya. 1/12 kali B kali H pangkat 3. Jadi 1/12 kali 20 B-nya kali H pangkat 3. Hanya 60 di pangkat 3. Nilainya berarti 360.000 cm pangkat 4. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Atau terlalu cepat? Enggak ya. Oke. Nah, kemudian di persamaan tadi kita juga akan memerlukan M ya, momen MN. Berarti nanti momen yang kita hitung adalah momen dari kombinasi pembebanan, yaitu kita punya beban mati dari berat sendirinya dan beban hidup ya. Maka di sini yang pertama dicari adalah berat mati atau berat sendiri dari baloknya ya. Kita punya luas penampang
Pas penampangnya 20 cm dikalikan 60 cm ya, dikalikan dengan 1 meter ya ini. 1 meter dikalikan dengan berat jenisnya ya, agar kita dapatkan beban merata di atas balok kita. Sini ya, per meter panjangnya. Ya, kenapa di sini dikalikan 1? Ya, karena kita mencari per meter panjangnya. Oke, berarti kita tinggal cari dari luasnya dikali 1 meter dikali berat jenis betonnya. Ya, di sini misal digunakan 2400 kg per meter kubik ya. Oke, berarti nanti nilainya adalah 288 kg per meter panjang berat sendirinya. Berarti beban akibat berat sendiri atau beban matinya, karena kita akan cari di tengah bentang, ya kita punya bebannya merata, kemudian tumpuannya sederhana, berarti momen maksimumnya ada di tengah bentang, nilainya adalah 1/8 Q kali L kuadrat, gitu kan. 1/8 Q kali L kuadrat. Maka momen akibat beban matinya kita bisa hitung 1/8 kali Q D atau beban merata akibat beban matinya dikalikan L kuadrat. Berarti di sini 1/8 kali ini 288 yang kita hitung tadi dikali 10 pangkat 2, 10 meter ya. Nih, jangan lupa satuannya ya, karena nanti kita punya beda satuan nih. Di sini luasnya kita hitung dalam sentimeter, sedangkan di sini beban dan momennya kita hitung dalam satuan meter. Oke. Kemudian ada momen akibat beban hidup, ya sama, masih 1/8 Q kali L kuadrat, di mana Q-nya nanti yang kita pakai adalah Q dari beban hidupnya. Tadi diketahui di soal sebesar 350. Ya. Oke, maka beban maksimum yang kita hitung, yang kita dapatkan adalah, ya berarti dari 1,2 kali MD ditambah 1,6 dikalikan ML. Ketemu berapa momen maksimumnya atau MU-nya. Ya. Oke. Nah, dari MU berarti kita akan cari MN. MN-nya berarti dari MU dibagi V. Ya, MU dibagi V. Nah, ini nanti harus kita perbaiki. Karena ini masih pakai SNI 2002 ya. Padahal kita pakainya SNI 7833 tahun 2012. Maka nanti V-nya tidak 0,8 lagi. Ya. V-nya tidak 0,8. V-nya berapa? Kalau untuk lentur, kalau untuk komponen lentur, ya tergantung Pak, gitu ya. Tergantung dia terkontrol tekan, terkontrol tarik, atau kondisinya transisi, gitu kan. Karena kalau V untuk lentur, nanti kita harus cek dulu kondisi tegangannya ya, kondisi tegangan pada tegangan tariknya. Posisinya di penampangnya terkontrol tekan, terkontrol tarik, atau di kondisi transisinya. Ya, paling mudah kita akan gunakan asumsi bahwa pasti kondisinya terkontrol tarik. Ya, artinya berarti V-nya kita akan ambil V yang paling maksimum. Berapa? 0, kalau terkontrol tarik. Halo?
0,75 bukan sih, Pak? Terkontrol tarik kok masa 0,75. 0, 0,003 bukan, Pak? oh bukan. 0,003 kan batasan regangan tekan beton. Ya, kalau ini kan faktor reduksi, V, faktor reduksi. Oh iya. Faktor reduksi kalau ini ya udah deh, saya balik lagi. Sini. Harusnya di beton sudah di ini. Nah, ini faktor reduksi kekuatan, ya V. Kalau untuk lentur, berarti nanti kita akan cek kondisi penampangnya. Kondisi penampangnya terkontrol apa nih? Terkontrol tarik, terkontrol tekan. Kalau terkontrol tarik, maka V-nya adalah 0,9. Oke, ini 0,9. Kalau di SNI 2002 memang tidak ada dia mengatakan kalau komponen lentur itu kondisinya terkontrol tarik, terkontrol tekan, enggak. Pokoknya lentur ya pasti nilainya 0,8 ya kalau SNI 2002. Tapi kalau SNI 2012 dan seterusnya sampai SNI 2019 beton kita itu pasti akan dicek kondisi penampangnya apakah terkontrol tarik, terkontrol tekan, atau di antaranya atau kondisinya kondisi transisi ya. Tuh. Nah, paling gampang asumsi kita adalah di kondisi penampang terkontrol tarik ya. Ini karena biasanya desain kita akan kita desain ke kondisi terkontrol tarik. Kenapa? Terkontrol tarik ini identik dengan apa? Kondisi apa? Kalau kita mendesain beton, belok beton atau lentur pada beton bertulang, identik dengan kondisi under reinforce. Pernah dengar? Pernah lah pasti di beton ya. Nah, ya, jadi penampang terkontrol tarik itu identik dengan penampang under reinforce ya. Maka biasanya paling gampang kita asumsi dulu nilai faktor reduksinya adalah 0,9 ya. Baru nanti di akhir kalau kita mengerjakan desain balok betonnya ya nanti berarti kita cek kapasitasnya V-nya betul nggak asumsi kita terkontrol tarik 0,9 tuh. Oke, kalau tidak ya berarti akan kita sesuaikan kembali nanti V-nya kan gitu ya. Sedangkan terkontrol tekan itu nanti tergantung tulangan sengkangnya atau tulangan gesernya. Apakah tulangan gesernya bentuknya spiral atau tulangan gesernya bentuknya tulangan sengkang persegi. Kalau tulangan sengkangnya spiral, maka 0,75. Kalau tulangan sengkangnya persegi 0,65. Nah, gimana Pak kalau penampangnya kondisinya terkontrolnya tidak tarik atau tekan, tetapi transisi di tengah-tengahnya? Ya berarti nanti nilai V-nya harus kita cari ya antara nilai kalau tulangan sengkangnya spiral berarti antara 0,75 sampai 0,9 gitu kan. Kalau tulangan sengkangnya persegi berarti 0,65 sampai 0,9. Gimana mencarinya? Ya dihitung secara interpolasi linier. Sudah pernah diajari harusnya di beton ya.
Oke, berarti balik lagi ke yang tadi. Ini, nah berarti di sini kata kita sudah pakai SNI 2012, ini harus kita ganti. Ya. Kita ganti dengan nilainya sebesar 0,9. Berarti berapa nih nilainya nih? Sekarang nih. Dari MU 11.350 dibagi V-nya 0,9 berapa? 12.611, Pak. 12.611 kilogram meter. Ya. Oke, berarti kita punya MN-nya sebesar 12.611 kilogram meter. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Halo? Bisa dimengerti? Enggak kecepatan kan ya? Enggak, Pak. Oke. Nah, kemudian tadi kita punya batasan tegangan tekannya ya. Batasan tegangan tekan, kita tadi pakai yang nilainya 0,6 kali Fc aksen kan? Ya. Maka tinggal kita cari nih. 0,6 dikalikan Fc aksen. Fc aksennya adalah 45 MPa. Gitu kan? 45 MPa. Nah, karena kita hitungnya nanti bisa dalam kilogram meter atau kilogram sentimeter, ya berarti di sini dia mengambil aman menggunakan kilogram per sentimeter persegi. Ya berarti 45 MPa kita rubah ke kilogram per sentimeter persegi. Kira-kira berubahnya berarti harus kita kali 10 ya. Berarti 0,6 kali 450 kg per cm persegi. Nilainya berarti 270 kg per cm persegi. Berarti nanti batasan tegangan tekannya adalah 270 kg per cm persegi. Sedangkan tegangan tariknya tadi, karena tidak diperbolehkan terjadi tegangan tarik, ya berarti batasan tegangan tariknya sama dengan 0. Oke ya. Nah, tinggal kita hitung ya, atau kita masukkan angka-angka ini yang kita hitung ini ke persamaan yang tadi ya. Ke persamaan yang tadi. Oke. Oke, kita ke persamaan yang tadi. Pertama kita cari dulu tegangan tarik ya. Tegangan tariknya kita cari dulu. Ya. Ini berarti P per A, PE per A dikurangi MN dikalikan YB dibagi I sama dengan 0 ya. PE-nya kita cari ya, berarti di sini PE belum diketahui dibagi dengan luas penampangnya tadi 1200 dikurangi momennya ya, ini momennya berarti harus kita ganti. Berapa tadi momennya? 12 6 11 ya. Oke. Di sini misal dia rubahnya jadi kilogram senti ya. Kilogram sentimeter. Nih, jadi 12.611 dirubah kilogram meter dirubah menjadi kilogram sentimeter. Berarti dikali 100 kan. Ya. Jadi 1.261.100 kilogram sentimeter. Dikali Y-nya tadi, YB-nya 30 cm,
dibagi dengan I-nya 360.000 cm pangkat 4 sama dengan 0. Ya, berarti di sini kita bisa hitung PE-nya berapa. Tinggal dipindah ruas ya. Tinggal dipindah ruas, maka PE yang kita hitung bisa kita PE yang kita cari bisa kita hitung ya. Berarti MN kali YB dibagi I dikali dengan 1200. Hasilnya berapa nih? 1.261.100 dikali 30 dibagi 360.000. Kemudian dikali dengan 1.200. Hasilnya berapa? Rp126.110, Pak. Berapa? 126 110. 110 kilogram. Oke, berarti PE dari tegangan tarik nilainya adalah 126.110 kilogram. Berarti gaya prategang yang akan kita berikan ya itu adalah sebesar 126.110 kilogram gaya tekannya. Oke. Maka tinggal kita cek ya nilai yang kita dapat di serat tarik ini ya kita cek terhadap tegangan tekannya. Jadi dengan cara yang sama tinggal kita cari ya tegangan tekannya. Jadi di sini 141-nya diganti menjadi 126.110 ya. Di sini diganti menjadi 1.261.100. Ini nggak tahu nih berapa nih ya. 126.110 dibagi 1.200 berapa nih? 126.110 kilogram dibagi 1.200. 105,09. 105,09. Kemudian 1.261.100 kali 30 dibagi 360.000 sama 105,09. Iya, Pak, sama, Pak. Ya, 105,09. Jadi berapa nih nilainya dijumlah? 210,18. 10,18 ya kilogram per sentimeter persegi. Oke, berarti di sini nilai tegangan tekannya 210,18 kilogram per sentimeter persegi masih kurang dari tegangan batasnya yaitu 270 kilogram per sentimeter persegi. Ya, berarti masih aman ya tegangan tekannya. Ya, berarti kesimpulannya adalah gaya prategang efektif yang harus diberikan agar balok mampu menahan beban hidup sebesar apa tadi 350 kg per meter panjang, nilainya adalah sebesar 126.110 kg. Nah, jadi ini hasil PE-nya ya, atau hasil mendapatkan berapa besar gaya prategang efektifnya. Oke,
Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Nah, gimana kalau terjadi ternyata ketika kita hitung, PE-nya kita masukkan ke menghitung kontrol terhadap tegangan tekannya melebihi batasan tegangannya, terus gimana? Misal di sini ketika kita hitung masuk ke tegangan tekannya, ternyata nilainya 271 kg per cm persegi, lebih besar dari 270 kg per cm persegi. Terus gimana menghitung PE-nya? Ini kan kita masukkan ternyata nilainya masih di bawah batasan tegangan tekannya nih. Oke, berarti oke kan? Kita pakai PE-nya sebesar ini. Nah, gimana kalau nanti kita dapat kasus yang sama, contoh kasus yang sama, tetapi PE dari hasil tegangan tariknya pas kita masukkan ke sini, ternyata nilainya lebih besar dari tegangan tekannya, batasan tegangan tekannya. Gimana? Apa yang dilakukan? Bagaimana cara mencari PE yang bisa kita berikan pada balok? Jadi kan nggak bisa nih kita pakai PE dari hasil tegangan tariknya kan? Orang tegangan tekannya melebihi batasannya. Jadi ngitung PE-nya berapa? Ngitung PE-nya bagaimana? Hmm? Tuh, masa 20 orang nggak ada yang ini? Gimana caranya? Ya, berarti caranya kita akan cari PE baru, ya. PE baru dengan batasannya sebesar batasan tegangan tekannya dong. Kan tadi melebihi batasan tegangan tekan kan? Berarti batasannya dibuat menjadi 270 kg per cm persegi dong. Nanti akan ketemu PE yang baru. Ya, berarti nanti kita akan cari PE-nya dari PE per AC ditambah MN dikalikan YA per I sama dengan 270 kg per cm persegi. Nanti akan ketemu PE-nya yang baru. Nah, PE yang baru ini yang nanti akan kita jadikan hasil atau kesimpulan. Gaya prategang efektifnya berapa. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk contoh soal 1. Gampang kan? Terusnya sih gampang. Ada yang merasa kesulitan? Halo? Belum, Pak. Oke.
Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke contoh lainnya, ya, ke contoh kasus lainnya. Beda, ini boleh saya hapus? Boleh ya, sudah dicatat ya. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Ya, kalau contoh satu di atas tadi gaya prategangnya atau kayak posisi tendon atau posisi baja prategangnya itu ada di titik berat penampangnya, ya, titik berat penampang. Maka di contoh yang kedua ini posisinya soalnya masih sama seperti di contoh satu, tetapi titik kerja dari gaya prategangnya atau titik dari baja prategangnya atau tendonnya digeser ke bawah atau ditaruh di bawah dari titik berat ya, yaitu sejauh 20 cm. Berarti nanti kita punya eksentrisitas dari letak tendon atau letak letak baja prategang terhadap titik netral atau titik beratnya sebesar 20 cm. Ya, jadi nanti eksentrisitasnya 20 cm. Kemudian dengan gaya prategang efektif kita pakai coba tadi prategang efektifnya berapa tadi yang kita dapatkan 126.000 ya, Iya Pak, 110 110. kilogram ya, misal P efektifnya sebesar ini. Oke. Nah, sekarang dibalik nih, yang diketahui adalah gaya prategang efektifnya, ya. Yang disuruh menghitung adalah beban hidup yang dapat dipikul atau beban merata untuk beban hidupnya yang bisa ditahan oleh balok prategang dengan penampang seperti di nomor 1, tetapi letak baja prategangnya digeser ke bawah, punya eksentrisitas sebesar 20 cm, serta gaya prategang efektifnya sebesar 126.110 kg. Nah, karena asumsinya masih sama seperti di nomor 1, berarti nanti kita masih pakai kondisi gaya prategangnya penuh atau fully pre-stressed. Berarti nanti di sini masih sama, tidak diperhitungkan atau tidak diperkenankan terjadi tegangan tarik, atau nanti berarti persamaan tegangan tariknya harus sama dengan 0. Oke. Berarti komponennya masih sama ya, luas penampangnya masih 1200, kemudian YA, YB-nya masih sama 30 cm ya, kemudian momen inersia masih sama 360.000 cm pangkat 4 ya. Tinggal kita rubah saja letak gaya prategangnya atau letak baja prategangnya punya eksentrisitas sebesar 20 cm dan P efektifnya sebesar ini. Oke, maka cara yang sama akan kita lakukan di sini ya. Kita akan coba buat dulu ya, coba buat dulu diagram tegangan yang mungkin terjadi ya. Diagram tegangan yang mungkin terjadi. Oke. Nah, ini berarti penampangnya seperti ini. Yang tadinya ada di titik berat penampang sini dirubah menjadi ke bawah dengan eksentrisitas sebesar 20. Berarti nanti ini E-nya 20 cm. Oke. Ini.
Ya, berarti nanti kita punya PE, PE-nya adanya di sini nih, letaknya. Ya, ada eksentrisitas. Oke, nah karena eh, gaya prategangnya ada eksentrisitas, maka nanti tegangan akibat gaya prategangnya tidak lagi hanya tegangan merata atau tegangan sama semua ke seluruh penampang. Ya. Tetapi nanti ada tambahan tegangan dari efek eksentrisitasnya, ya. Terjadi tegangan akibat efek eksentrisitas. Nah, karena P-nya ini bekerjanya punya eksentrisitas ke arah bawah, berarti nanti kita akan punya momen, ya. Kan karena kita punya gaya sejarak tertentu dari titik beratnya, berarti nanti kita punya momen, momen eksentrisitas namanya. Nilainya adalah PE dikalikan dengan eksentrisitasnya, ya. PE kali eksentrisitasnya E. Ya, maka di sini bedanya dengan kondisi baja prategangnya sentris atau letaknya di titik berat penampang. Di sini nanti kita punya tegangan akibat gaya prategangnya ada dua, ya. Yang pertama akibat P per A, ya, PE per A yang merata, ya, ditambah dengan tegangan akibat momen eksentrisitas, ya, momen eksentrisitas. Jadi di sini kita bisa gambarkan untuk tegangan P per A-nya masih sama, seluruh penampangnya tertekan semua dari serat atas sampai serat bawah, tertekan semua, ya. Ini sedangkan akibat momen eksentrisitasnya, nah berarti karena letaknya di bawah ini akan tertekan, ya, gayanya kan di bawah, berarti bagian bawahnya akan tertekan, bagian atas akan tertarik. Nih, kalau kita lihat arah gayanya, kan gayanya di bawah sini, ya, berarti momennya nanti seperti ini nih. Nah, berarti di bagian bawah karena arah gayanya ke sini, berarti ini tekan. Di atas karena tidak searah dengan gayanya, berarti ini tarik. Ya, berarti di sini arah gayanya akibat momen eksentrisitas di bagian atas akan tertarik, ya, ini tertarik. Di bagian bawah akan tertekan. Oke, bisa dimengerti? Halo? Bisa, Pak. Ya, ini perbedaannya ya antara tadi kita punya gaya prategangnya sentris atau letaknya di titik berat penampang dengan gaya prategangnya eksentris. Oke. Ya, kemudian ada tegangan akibat momen. Ya, ini masih sama ya, karena momennya nggak berubah. Ya, penampang panjang bentangnya sama. Ya, berarti tumpuannya juga sama, berarti nanti momennya ini sama. Posisinya diagram akibat momennya masih sama seperti di contoh soal 1 tadi. Berarti di sini tegangan atasnya itu tekan, ya, ini tekan. Oke. Yang bawah ini tertarik. Oke, berarti nanti tegangan totalnya itu bisa kita gambarkan seperti ini. Masih sama ya, bentuknya nanti segitiga. Ya, bentuknya segitiga. Di mana segitiganya berarti di bagian bawah ini masih nanti tertarik ya. Asumsinya pasti kita punya momen lentur itu akan besar ya. Kalau momen akibat eksentrisitas ini tidak terlalu besar ya, tetap bila dibandingkan dengan momen lentur ya.
sehingga nanti asumsi tegangan tariknya pasti juga akan di serat bawah. Ya, berarti nanti di sini masih sama dengan 0, di serat bawahnya masih sama dengan 0. Ini ya. Sedangkan di serat atasnya masih kita asumsinya tertekan ya, karena kita punya PE per A ini tekan, kemudian momen akibat beban luar juga tekan, berarti nanti akan besar ya. PE per A ditambah dengan MN kali YA per I ya, dikurangi dengan ME kali YA per I ya. ME adalah momen eksentrisitas tadi ya. Bedanya antara sentris dan konsentris atau antara gaya prategangnya terletak di titik berat penampang atau punya eksentrisitas adalah di sini. Kalau ada eksentrisitas berarti nanti muncul momen eksentrisitas ini. Oke. Nah, gimana kalau eksentrisitasnya di atas? Misal E-nya ke atas. Ya berarti tinggal ini dirubah ya. Arahnya dirubah, berarti nanti serat atasnya tertekan, serat bawahnya tertarik. Gitu kan. Ya dirubah saja. Oke, berarti nanti kita punya gambaran tegangannya seperti ini. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke ya, belum. Nah, nanti bingung lagi kalau eksentrisitasnya punya dua arah eksentrisitasnya. Ya kan? Eksentrisitas kan bisa dari titik berat turun ke bawah saja, bisa juga dia bergeser ke kanan atau ke kiri ya. Ya kan? Nah, kalau nanti eksentrisitasnya dua arah, maka nanti kita gambar tegangannya tidak hanya dua dimensi, harus kita gambar secara tiga dimensi. Ya, dua arah. Seperti di kolom biaksial ya. Sudah pernah diajari kolom biaksial kan? Kolom dengan momen dua arah? Belum pernah? Ya, Belum, kalau Pak. belum pernah, berarti nanti di PW Kalau di kalian, beton, oh ya, berarti nanti di PW harus dihitung dengan kolom biaksial. Ya, karena kalian kan menganalisis strukturnya tiga dimensi kan, di PW kan. Ya, iya, pasti kolomnya akan punya momen dua arah, momen arah X dan momen arah Y. Ya, berarti nggak bisa nanti tegangannya hanya dilihat di satu arah. Nah, berarti nanti PW-nya harus belajar lagi untuk mendesain kolom biaksial. Oke, tapi nanti kita kalau balok nggak sampai biaksial ya, jarang. Ya, karena kita beton prategangnya hanya membahas balok, jadi kita nggak akan sampai ke kondisi momennya biaksial. Jadi tenang saja ya. Jadi kalau yang struktur beton prategang dan pratekan ini nanti gampang-gampang aja yang kita bahas. Oke, ada pertanyaan nih untuk gambaran tegangannya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Jadi tinggal kita selesaikan nih. Kita sudah punya rumus atau persamaan tegangan totalnya. Ya, baik tegangan tekan maupun tegangan tariknya. Ya. Nah, sama seperti di kondisi contoh soal 1 tadi, maka yang kita hitung pertama adalah kondisi tarik. Ya, kenapa pasti kita hitung ke kondisi tariknya dulu? Ada yang bisa memberi argumen atau pendapat, kenapa kita carinya ke kondisi tariknya dulu, enggak kondisi tekannya dulu, kan bisa saja. Kan bisa saja kita cari MN-nya, kalau ini nanti contoh soal 2 yang kita cari MN-nya ya. Bukan PE, MN. Nanti dari MN kita cari lagi, kita turunkan lagi berapa beban hidupnya.
ya. Pasti di sini kan bisa juga ya, kita hitung pakai serat tekan kan bisa. PE per A kurangi ME kali YA per I ditambah MN kali YA per I sama dengan 270 kg per cm persegi atau 0,6 Fc aksen tadi. Kan bisa juga nih. Tapi kenapa kita hitungnya tarik dulu, nggak tekan dulu? Ada yang punya pendapat? Karena kan beton prategang mempunyai kekuatan lebih Pak di dalam keadaan tarik ya Pak. Oke. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Ya paling gampang sebetulnya adalah asumsinya kenapa kita cari tegangan tarik terlebih dahulu. Karena batasan tegangan tarik itu lebih kecil daripada batasan tegangan tekannya. Ya kan, beton kita pasti kekuatan tariknya kan lebih kecil dari batasan tegangan tekannya. Ya, berarti nanti pasti biasanya dari hasil tegangan tarik ini adalah yang paling ekstrim atau yang paling bisa kita jadikan patokan ya daripada tekan. Kalau tekan nanti pasti kita harus cek ke tarik dan pasti nanti berubah PE-nya. Tapi kalau tarik jarang ya. Biasanya ketika kita cek ke tegangan tekannya biasanya tetap hasilnya memenuhi. Ya, itu kenapa kita cari tariknya terlebih dahulu. Ya simpel aja karena batasannya lebih kecil. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu nggak nih untuk tegangan diagram tegangannya? Ya, jadi yang penting di sini adalah kalau kita punya eksentrisitas nanti muncul tegangan akibat momen eksentrisitas. Ini aja nih bedanya contoh soal 1 dan contoh soal 2. Ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Oke, berarti kita akan cari dulu di tegangan bawah atau serat tarik dulu ya. Serat tarik berarti kita punya PE dibagi AC ditambah dengan ME dikali YB per I ya karena sama-sama tekan berarti kita jumlahkan. Kemudian dikurangi MN dikalikan YB per I karena MN-nya tarik ya di bagian bawah. Nah, karena tidak boleh terjadi tegangan tarik, maka batasannya sama dengan 0. Ya, atau di sini berarti kondisinya gaya prategangnya masih gaya prategang penuh. Ya. Maka tinggal kita cari ya. ME-nya berarti PE dikalikan E. PE-nya tadi kita rubah ya, bukan 141.870, tetapi 126 110 ya. Dikali 20 berapa ini? Rp2.522.200 Pak. Berapa? 2 juta 500 200 500 22.200 kilometer. Ini akibat eksentrisitasnya. Oke, maka tinggal kita masukkan di sini PE-nya sebesar 126.110 dibagi 1.200 ditambah dengan akibat momen eksentrisitas 2.522.200 dikali 30 dibagi 360.000
cm pangkat 4 dikurangi dengan mn dikali 30 dibagi 360.000 sama dengan 0. Maka dari persamaan ini nanti kita bisa hitung mn-nya. Coba dihitung mn-nya berapa nih? Nah, ini berarti kan salah. Hitung lagi, ini harus dihitung lagi. Berapa nilai mn-nya? 126 110 dibagi 1200 berapa nilainya? 105,09 Pak. Oh ya tadi deh ya, 105,09. Kemudian 2.522.200 dikali 30 dibagi 360.000 berapa? 210,108 10,183. 183. Berarti ini dijumlah, kemudian dikali 360.000 dibagi 30. Ini dijumlah dulu. Ini dijumlah dikali 360.000 dibagi 30. Hasilnya berapa? 3 juta. Coba 3 juta. Nah, ini ya, kilogram sentimeter. Oke, berarti MN dari tegangan tarik kita dapatkan sebesar 3.783.240 kg sentimeter. Oke, maka kita lakukan cara yang sama seperti di contoh 1, kita cek atau kita kontrol tegangan tekan pada serat atas. Ya, tinggal kita masukkan ke sini nih. PE per AC dikurangi ME kali WA per I ditambah MN kali WA per I. Nilainya berapa? Tinggal kita cek terhadap 270 kg per cm persegi. Nah, coba dihitung nih. PE per AC, PE-nya ini 126.110 per 1200, AC-nya dikurangi ME kali A per I, ME-nya 2.522.200 dikali Y-nya 30 dibagi I-nya 360.000. Kemudian MN kali YA per I-nya, MN-nya ini 3.783.240 dikali YA-nya 30 dibagi I-nya 360.000. Hasilnya berapa? Ratus PE per A-nya kan 105,09 ya kan, dikurangi ME kali YA per I-nya 210,183 ditambah dengan apa nih? 3.783.240 dikali 30 dibagi 360.000 berapa? 315,27 Pak. Nah, ini berapa? Ratus 210,177. nih
ya, kilogram per sentimeter persegi. Nah, ini ya. Berarti masih kurang dari 270 kg per cm persegi ya. Berarti oke. Berarti MN yang kita dapatkan atau momen nominal yang bisa dipikul oleh baloknya adalah 3.783.240 kg cm. Ini masih MN-nya ya, ini masih MN. Yang dicari adalah beban hidupnya ya, yang dicari beban hidupnya. Berarti nanti dari MN ini kita turunkan ke MD dan ML ya. MD-nya kan sudah diketahui tadi, ML-nya yang belum, berarti ML nanti kita bisa hitung. Kemudian dari momen hidup ML kan kita bisa hitung QL-nya berapa ya, dari ML-nya sama dengan 1/8 QL kali L kuadrat kan gitu. Oke, berarti nanti kita bisa turunkan MN ini menjadi ML dan diturunkan lagi dari ML menjadi QL, beban merata dari beban hidupnya berapa. Bisa ya? Halo? Ya, MN kan sama dengan MD, MN sama dengan 1,2 MD ya, ditambah dengan 1,6 ML kan gitu ya. MN-nya sudah diketahui ya kan, MD-nya juga sudah diketahui seperti di contoh soal 1 tadi, maka ML-nya bisa dicari ya kan. Dari MN dikurangi 1,2 MD dibagi dengan 1,6, nanti ketemu ML-nya berapa ya kan. Halo. Kalau mau nanya Pak, itu bukannya dijadiin MU dulu ya Pak? Apa? Bukannya dijadiin MU dulu Pak, sebelum yang 1,2 MD tambah 1,6 MD. Oh iya betul. Ini MU ya, sorry. Ya benar. Ini harusnya MU ya, benar. Berarti MN-nya harus dicari, MU-nya harus dicari dulu ya. MU sama dengan apa nih? V dikali MN. Ya benar ya. V dikali MN nanti. Atau V-nya kan 0,9 ya. Kita asumsinya berarti 0,9 dikali MN-nya. Ya. Jadi nanti kita cari MU-nya dulu. Dari 0,9 MN, kemudian dari MU kita turunkan menjadi ML. Nah, nanti ML-nya kita cari dari tadi ML itu sama dengan 1/8 IL dikali L kuadrat. Ya, maka nanti QL-nya bisa kita cari di sini. Ya, QL-nya berapa? Kita coba dihitung QL-nya berapa. MN-nya 3.783.240 kg cm. Maka MU-nya tinggal dikali 0,9. Kemudian MD-nya tadi di contoh soal 1 sudah dihitung MD, momen beban matinya, karena masih sama. Ya. Dan nanti bisa dicari ML-nya. Dari ML ketemu dicari QL-nya. Maka nanti QL-nya bisa kita dapatkan. Berapa QL-nya?
Momen matinya berapa tadi? Momen beban matinya berapa? 3.600 kilogram meter. Momen mati kan ya Pak? 3.600 kilogram meter. Beda satuannya. Oh, berapa? 600 kilogram meter. 3.600. Iya. Oke. 3.600.
Berapa hasilnya? Kalau saya dapatnya 14,86 kg per sentimeter, Pak. Hah? Berapa? 14,86 kg per sentimeter. 14,86 86 kg per sentimeter. kilogram per sentimeter. Berarti 1486 kilogram meter, kilogram per meter ya. Iya, Pak. Oke. Ada yang lain? Ini GL-nya sama dengan 1486 kilogram per meter. Oke, kita tunggu ya.